Pengertian pengorganisasian atau organizing merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Secara umum, pengorganisasian dapat diartikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Menurut pendapat para ahli, selain pengertian tersebut, banyak ahli juga telah mengemukakan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan pengorganisasian. Yang pertama, T. Handoko berpendapat bahwa pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Yang kedua, Melayu S.P. Hasibuan berpendapat bahwa pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan sebagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas dimaksud, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan kewenangan yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Ketiga, Ja'far Muhammad berpendapat bahwa pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar tujuan dan objektif organisasi yang dirancang dapat dicapai. Yang keempat, James A.F. Stoner berpendapat bahwa pengorganisasian adalah suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Yang kelima, S.C. Certo berpendapat bahwa pengorganisasian adalah proses terciptanya penggunaan secara tertib terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki oleh sistem manajemen. Kata tertib menekankan bahwa penggunaan tersebut berdasarkan pada tujuan serta penggunaan sumber daya yang benar sehingga tidak mengakibatkan pemborosan sumber daya dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, Gatwood, Taylor, dan Farrell berpendapat bahwa pengorganisasian adalah aktivitas yang terlibat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerjaan, serta membentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugasnya. Manfaat pengorganisasian terdapat beberapa dari proses pengorganisasian, yaitu mempertegas hubungan antara anggota satu dengan yang lain. Setiap anggota organisasi dapat mengetahui apa tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan posisinya dalam struktur organisasi. Dan setiap organisasi dapat mengetahui kepada siapa harus bertanggung jawab. Dapat dilaksanakan pendelegasian wewenang dalam organisasi secara tegas sehingga anggota organisasi mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang dan akan tercipta pola hubungan yang baik antar anggota organisasi sehingga memungkinkan tercapainya tujuan dengan cepat dan tepat sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Prinsip pengorganisasian. Untuk melaksanakan fungsi pengorganisasian secara efektif, diperlukan pedoman tertentu sehingga manajer dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya tersebut. Pedoman yang harus dilakukan sehingga pengorganisasian dalam manajemen dapat dilakukan dengan efektif atau disebut dengan prinsip-prinsip pengorganisasian meliputi: yang pertama, prinsip spesialisasi kerja. Prinsip ini disebut juga sebagai prinsip pembagian kerja atau division of work. Spesialisasi kerja adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa sub pekerjaan kepada karyawannya. Keuntungan dari spesialisasi pekerjaan ini adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi pekerjaan karena setiap karyawan melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya, sehingga kecepatan kerja dan kualitas kerja dapat dijaga dengan baik. Yang kedua, prinsip otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasi sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan prinsip ini, semua fungsi, tugas, wewenang, dan hubungan antara manajer dan bawahannya harus didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Pengklasifikasian hubungan wewenang dan tanggung jawab dapat membantu organisasi mencapai koordinasi yang lebih baik dan lebih efektif. Yang ketiga, prinsip rantai komando. Rantai komando merupakan konsep penting untuk membangun suatu struktur organisasi yang kuat. Rantai komando dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen hingga ke karyawan level terendah, serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Rantai komando juga dapat disebut sebagai aliran pelaporan. Rantai komando didasari pada dua prinsip, yaitu kesatuan komando dan jenjang berangkai. Prinsip ini adalah garis vertikal wewenang dari atas sampai bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka dalam hierarki organisasi. Garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang adalah salah satu hal yang penting dalam organisasi.
Tanpa adanya pendelegasian wewenang, seorang manajer harus mengerjakan sendiri semua pekerjaannya. Pendelegasian wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang untuk mengambil suatu keputusan. Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya sangat bergantung pada kemampuannya untuk mendelegasikan wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya. Yang terakhir, prinsip rentang kendali adalah jumlah karyawan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan baik manajer atau supervisor dalam satu waktu. Rentang kendali sangat penting untuk mengetahui desain dan dinamika kelompok pada organisasi yang bersangkutan. Rentang kendali yang sempit akan mempermudah seorang manajer untuk melakukan supervisi terhadap bawahannya dan memperlancar komunikasi dengan bawahannya. Sedangkan rentang kendali yang lebar dapat memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada bawahannya dan melatih bawahannya untuk lebih independen atau mandiri. Selanjutnya mengenai proses pengorganisasian atau organizing. Jadi dalam proses pengorganisasian tentunya kita harus berhati-hati dalam menentukan dan mempertimbangkan tindakan apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang maksimal. Dalam proses pengorganisasian dapat kita lakukan 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat meninjau ulang apa itu rencana dan tujuan dari kegiatan kita tersebut. Sehingga dari rencana dan tujuan tersebut kita dapat menentukan apa saja kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan atau langkah yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu menetapkan pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Setelah menentukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mengklasifikasikan atau mengkelompokkannya. Jadi pekerjaan tersebut dapat kita kelompokkan menjadi pekerjaan yang lebih serupa ataupun sejenis untuk memudahkan pekerjaan kita, atau sering disebut dengan departemenisasi. Setelah melakukan pengklasifikasian atau pengelompokan dalam pekerjaan tersebut, kita dapat memilih penugasan atau orang-orang yang bertugas untuk menjalankan pekerjaan tersebut, atau dapat disebut juga dengan penanggung jawab dari setiap pekerjaannya. Nah, setelah semua proses yang tadi selesai, kita memasuki proses tahap akhir atau disebut dengan proses menyusun hubungan hierarki. Jadi itu merupakan sebuah proses untuk menghubungkan orang-orang yang terdapat di dalam organisasi yang akan terlibat untuk mencapai sebuah kegiatan tersebut. Menyusun sebuah hubungan hierarki dalam sebuah proses pengorganisasian itu sangatlah penting. Dengan adanya hubungan hierarki atau hubungan yang lebih terbuka, tentunya kita akan dapat melakukan sebuah pekerjaan yang lebih terarah untuk mencapai sebuah tujuan.